Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Eh, kalian, untuk sekarang saya akan membagikan tiga hal. Yang pertama adalah materi terkait pembelajaran kita hari ini, yaitu struktur teks, deskripsi sejarah, dan juga membuat poster. Yang kedua, LKPD, ya, poster masyarakat peradaban dunia. Dan yang ketiga, nanti mungkin akan saya sampaikan bagaimana cara membuat poster dan bagaimana cara membuat deskripsi, teks deskripsinya. Ya, tentunya nanti insya Allah kita akan menggunakan AI, ya, memanfaatkan teknologi yang ada. Tapi tetap kalian harus memperhatikan etika dalam menggunakan AI. Jadi yang sangat saya tekankan adalah ketika dalam menggunakan AI, kalian mampu menggunakan AI sebagaimana mestinya, yaitu sebagai alat, bukan sebagai satu-satunya sumber dalam mencari jawaban. Ya, dan kita tahu dalam pembelajaran sejarah terkait pengumpulan sumber pun, ya, saya kira waktu itu kalian sudah belajar dan bagaimana cara mempertanggungjawabkannya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama kita akan membahas tentang materi dulu terkait dengan struktur teks deskripsi sejarah ya di sini ya. Oke, di sini saya sudah siapkan terkait materinya. Jadi di sini hanya ada 2 halaman saja, cukup ringkas. Jadi kalian bisa fokus ya terkait dengan isinya dan nanti kalian bisa melakukan eksplorasi mandiri. Untuk pengantarnya, saya ingin tekankan bahwa sejarah itu bukan hanya cerita tentang raja, pahlawan ataupun tentang epos peperangan. Tetapi sejarah juga adalah cerita tentang kehidupan sehari-hari dari orang biasa, baik itu petani, pedagang, seniman, ibu rumah tangga, ataupun nelayan, ya, yang kemudian membentuk jalinan utuh kehidupan di masa lalu. Melalui teks deskripsi, kita bisa mengintip bagaimana masyarakat hidup, bekerja, dan berinteraksi dalam suatu peradaban. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ingin saya arahkan yang pertama adalah memahami konsep teks deskripsi sejarah dan fungsinya. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur teks deskripsi sejarah. Yang ketiga, mendeskripsikan kehidupan masyarakat biasa pada peradaban kuno secara historis dan naratif, tentunya sesuai dengan kelompok yang sudah kalian dapatkan ya. Kemudian mengembangkan empati dan kesadaran sejarah melalui penulisan teks. Yang C terkait materi pokok, di sini ada 4 bagian, ada 5 bagian. Bagian pertama itu mengenai pengertian teks sejarah. Apa sih teks deskripsi sejarah itu? Nah, jadi teks deskripsi sejarah adalah sebuah teks yang menggambarkan suatu tokoh, tempat, peristiwa, atau suasana di masa lalu secara rinci menggunakan data sejarah dan menyampaikan suasana kehidupan seolah pembaca hadir pada masa itu. Kemudian ciri-cirinya, yang pertama, teks deskripsi sejarah itu mengandung informasi faktual terkait informasi faktual dari sumber sejarah. Kemudian, ia juga menggambarkan suasana atau objek yang detail. Nah, nanti ini akan kita dapatkan di poster ya. Kemudian menggunakan kata-kata konkret dan imajinatif. Nah, di sini adalah titik berat yang ingin saya berikan kepada kalian. Titik tumpu, di mana sebagai seorang yang mempelajari sejarah, kita bukan hanya harus bernalar kritis, tapi juga kita harus memiliki karakter yang atau sifat yang imajinatif ya, yang kreatif gitu. Kemudian mengandung sudut pandang historis. Nah, kemudian strukturnya ada 3 di sini. Yang pertama adalah identifikasi objek terkait siapa, apa, kapan, dan di mana. Ini nanti di bawah sudah saya berikan tanda ya. Ini warnanya nanti adalah kuning. Kemudian deskripsi bagian, ya, bagaimana kehidupan mereka, pekerjaan, serta interaksi dengan masyarakat sekitar. Nah, ini warnanya merah. Oke, kemudian berikutnya, ya, oke. Kemudian berikutnya adalah simpulan atau kesan pribadi serta refleksi historis yang ingin kalian tampilkan ya pada teks kalian. Sip.
Ya, jadi ini adalah contohnya yang di bawah sudah saya berikan. Ya, judulnya adalah Di Balik Landang Gandum Mesir. Tentunya Mesir kuno ya. Ya, kemudian di sini teksnya nggak usah terlalu panjang, cukup 3 kalimat saja dalam satu paragraf yang utuh ya. Ya, saya bacakan di sini. Saat matahari mulai menyinari tanah Nil, Rahim, seorang petani Mesir kuno, bangkit dari tikarnya yang terbuat dari daun kurma. Dengan pakaian sederhana dari linen, ia berjalan menyusuri pematang sawah, membawa cangkul. Anak-anak berlarian membantu ibunya menumbuk gandum untuk sarapan. Suara seruling mengalun dari kejauhan mengiringi semangat pagi para petani. Inilah kehidupan mereka, sederhana, keras, tapi penuh makna. Nah, ini adalah refleksi ya yang kalian bayangkan terkait bagaimana masyarakat Mesir, mungkin masyarakat Mesopotamia, Mesoamerika pada saat itu. Lalu bagaimana sih kita menyusun ini gitu? Kita menyusun teks deskripsi ini. Inilah kemudian nanti kalian saya berikan waktu untuk berdiskusi. Nah, nanti bagaimana kalian berdiskusi kita akan bahas secara detail di LKPD di video berikutnya ya. Kemudian nilai-nilai yang dikembangkan. Ada 4 nilai di sini yang ingin saya kembangkan, yang ingin kita kembangkan. Pertama adalah empati terhadap kehidupan masyarakat ya. Kemudian kesadaran bahwa sejarah bukan milik elit semata. Tiga, kemampuan berpikir kritis terhadap sumber sejarah. Dan yang keempat, kreativitas dalam menarasikan kembali sejarah. Kemudian yang bagian D, aktivitas pemahaman yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan menonton video terkait kehidupan rakyat biasa di peradaban kuno. Nanti saya akan putarkan 6 peradabannya, mulai dari Mesir, Mesopotamia, kemudian Mesoamerika, kemudian Romawi, Yunani, serta Persia. Kemudian setelah itu kalian berdiskusi, menjawab LKPD yang ada, lalu berdiskusi terkait bagaimana cara menyusun teks deskripsi tadi, lalu kemudian membuat sketsa atau poster. Nah, kemudian untuk sumbernya di sini ada ya, lalu catatan biru. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait materi pembelajaran. Kita akan lanjut nanti ke video berikutnya, yaitu video tentang LKPD. Ya. Selalu semangat ya, tetap semangat, lalu kemudian tetap fokus dan juga tetap jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih. Kita tutup dulu untuk sementara. Kita sambung lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.